Halo, pernah nggak sih kamu natap layar laptop yang kosong, bingung mau mulai dari mana buat skripsi atau tugas akhir? Kalau iya, kamu datang ke tempat yang tepat. Tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ubah kebingungan itu jadi sebuah hipotesis yang jelas dan siap diuji. Yuk, kita mulai. Rasanya kita semua pernah ada di posisi ini ya. Dikelilingi banyak banget jurnal, tapi kok rasanya idenya buntu. Merasa kewalahan itu wajar banget kok, dan kamu nggak sendirian. Tapi tenang, karena sebetulnya ada metode untuk mengubah kekacauan pikiran itu jadi lebih jernih. Mari kita urai bareng-bareng. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari fondasinya, yaitu menemukan masalah. Terus, kita pertajam pakai yang namanya metode corong. Habis itu, kita akan kenalan sama alat ukurnya, Chi-square. Kita bedah cara kerjanya, tarik kesimpulan, dan di akhir, kamu bakal punya semua perangkat yang dibutuhin. Oke, kita mulai dari langkah yang pertama dan yang paling krusial. Anggap aja ini tuh fondasi dari rumah yang mau kamu bangun. Kalau fondasinya goyah, ya seluruh bangunan penelitian kamu bisa runtuh. Jadi, yuk kita pastikan fondasi ini kita buat sekuat mungkin. Jadi, fondasi yang kuat itu kayak gimana sih? Ada 4 syarat utama. Pertama, dia harus menghubungkan minimal 2 hal atau 2 variabel. Kedua, harus dalam bentuk pertanyaan yang jelas, bukan pernyataan. Ketiga, ini yang paling penting, harus bisa diuji pakai data. Dan yang keempat, hindari pertanyaan baik atau buruk. Penelitian itu tujuannya mencari hubungan, bukan menghakimi. Oke, sekarang mungkin kamu punya minat yang luas banget, misalnya pemasaran digital. Pertanyaannya, gimana cara mengubah ide segede itu jadi pertanyaan spesifik yang bisa diteliti? Nah, disinilah metode corong atau funnel method bakal jadi jurus andalan kita. Sederhana, tapi ampuh banget. Coba deh lihat visual di slide ini. Ini udah ngejelasin semuanya. Bayangin aja sebuah corong. Di bagian atasnya yang lebar, kamu bisa tuang semua ide besarmu, semua rasa penasaran kamu. Nah, saat ide itu turun ke bawah, corong ini akan menyaringnya, sampai akhirnya yang keluar di ujung bawahnya itu adalah sebuah permata. Pertanyaan penelitian yang jernih dan fokus. Mari kita bedah proses di dalam corong tadi jadi 3 langkah simpel. Pertama, mulai dari yang luas banget. Misalnya, gimana ya cara ningkatin penjualan produk? Itu pemikiran manajerial umum. Terus kita persempit, kita temukan masalah spesifiknya. Loh, kok tingkat pembelian ulang produk X rendah ya? Nah, dari situ, barulah kita bisa bikin pertanyaan yang bisa diuji. Apakah ada hubungan antara desain kemasan produk X dengan keputusan konsumen untuk beli lagi? Kelihatan kan polanya? Dari umum ke spesifik, lalu ke terukur. Oke, pertanyaan kita udah tajam. Sekarang, gimana cara ngujinya? Nah, di sini kita butuh alat yang pas. Untuk tugas ini, mari kita kenalan sama salah satu alat statistik paling berguna buat mahasiswa, uji Chi-square. Jangan takut dulu sama namanya, anggap aja Chi-square ini kayak detektor hubungan. Tugasnya simple banget, dia cuma mau ngecek apakah hubungan yang kamu temuin di data itu beneran nyata atau cuma kebetulan aja. Ini alat buat misahin mana sinyal yang beneran, mana yang cuma noise statistik. Biar kebayang, kita pakai contoh konkret aja ya. Bayangin ada perusahaan mau tahu apakah tingkat kontras warna di iklan mereka itu beneran ngaruh ke keputusan orang buat beli produknya? Nah, ini hipotesis yang akan kita uji sampai akhir pembahasan kita. Nah, sekarang kita masuk ke dapurnya nih, ke rumusnya. Saya tahu, lihat simbol-simbol statistik itu kadang bikin pusing duluan. Tapi tenang, kita nggak akan cuma liatin rumusnya. Kita akan bongkar mesin ini bareng-bareng, satu persatu, sampai kamu paham gimana cara kerjanya. Nah, ini dia wujudnya. Kelihatannya ribet ya, mungkin sedikit. Tapi inti dari semua simbol ini sebetulnya logis banget. Kita cuma membandingkan data yang kita lihat di kenyataan, kita sebut observasi, dengan data yang kita harapkan, seandainya tidak ada hubungan apa-apa, atau kita sebut ekspektasi. Udah, itu aja intinya. Yuk kita bedah komponennya. Komponen pertama itu O, singkatan dari observed value atau nilai observasi. Gampangnya, ini data mentah, data asli dari lapangan. Misalnya, dari survei kamu, ternyata dari 100 orang yang lihat iklan kontras tinggi, 70 orang beli produknya. Nah, angka 70 itulah nilai O kamu. Berikutnya adalah E atau expected value. Nah, ini bagian yang paling sering bikin mahasiswa bingung. E ini adalah nilai teoretis, nilai harapan. Ini adalah angka yang seharusnya muncul kalau semuanya serba acak, kalau nggak ada hubungan sama sekali antara kontras iklan dan keputusan membeli. Jadi E ini kita pakai sebagai pembanding atau patokan dasarnya. Jadi alur perhitungannya itu sangat runut. Pertama, untuk setiap kategori data, kita hitung selisihnya. Seberapa jauh sih kenyataan O dari harapan E? Kedua, hasilnya kita kuadratkan. Kenapa?
biar nilainya positif semua. Ketiga, kita bagi dengan nilai harapan E untuk menormalkan nilainya. Terakhir, simbol sigma atau igma itu artinya tinggal kita jumlahkan semua hasil hitungan tadi. Selesai deh. Nah, dari pengalaman saya, ada 3 kesalahan yang paling sering banget terjadi di tahap ini. Pertama, dan ini paling umum, kebalik masukin angka O dan E. Kedua, lupa mengkuadratkan selisihnya. Dan ketiga, salah hitung pas menjumlahkan di akhir. Jadi tipsnya, selalu teliti dan cek ulang hitunganmu ya. Oke, kita udah ngitung dan akhirnya dapat satu angka. Terus, angka ini artinya apa? Gimana cara kita pakai angka ini buat mengambil keputusan penelitian? Oke, jadi setelah kita capek-capek ngitung, kita dapat angka akhir 17,161. Anggap aja ini skor penelitian kita. Nah, sebuah skor kan butuh pembanding ya. Di statistik, pembandingnya adalah nilai tabel. Yang di kasus ini nilainya 13,277. Anggap aja nilai tabel ini adalah standar kelulusan atau KKM yang harus kita lewati biar hipotesis kita terbukti. Jadi pertanyaannya sekarang jadi simpel banget. Apakah skor yang kita dapat 17,161 berhasil melampaui KKM-nya 13,277? Jawaban visualnya ada di slide ini. Coba perhatikan grafiknya. Angka 13,277 itu adalah garis batasnya. Area yang diarsir di sebelah kanan itu namanya daerah penolakan. Nah, skor kita, si 17,161, jelas-jelas mendarat telak di dalam area itu. Jadi, apa artinya kalau skor kita masuk ke daerah penolakan? Artinya, kita bisa dengan percaya diri menolak asumsi awal kita, yaitu asumsi bahwa tidak ada hubungan. Dengan kata lain, data kita ngasih bukti yang kuat untuk bilang, ya, memang ada hubungan yang nyata antara kontras warna iklan dan keputusan membeli. Ini bukan lagi sekedar kebetulan. Oke, sebelum kita tutup, mari kita rangkum poin-poin terpenting yang perlu kamu ingat buat penelitianmu sendiri nanti. Anggap aja ini contekan atau kotak peralatan buat kamu. Jadi, yang paling krusial buat diingat adalah, pertama, fondasi penelitianmu adalah pertanyaan yang bagus. Kedua, pakai metode corong buat mengubah ide yang luas jadi pertanyaan yang tajam. Ketiga, ingat, chi-square itu detektor hubungan kamu. Dan keempat, keputusannya selalu sederhana. Bandingkan aja hasil hitunganmu sama standar di tabel. Nah, dengan semua senjata ini, sekarang giliran kamu. Coba deh lihat sekelilingmu. Apakah ada hubungan antara jurusan kuliah dengan merek ponsel yang dipakai? Atau antara jam tidur dengan IPK? Dunia ini penuh banget sama pertanyaan yang nunggu buat diuji. Pertanyaan mana yang mau kamu jawab pertama kali?